Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang mana semoga keberkahan selalu ada pada kita semua. Insya Allah hal yang kita tunggu nanti di yaumil akhir atau di hari akhir, syafaat dari junjungan kita Nabi Muhammad yang sangat kita harapkan. Jamaah sekalian yang insya Allah dan mudah-mudahan dirahmati Allah, tentunya kita sebagai generasi atau masyarakat madani yang jauh dari jarak waktu ataupun tempat, tentunya kita tidak bisa menyamai sebagai masyarakat ataupun sahabat Nabi di zaman dahulu. Akan tetapi beliau Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa generasi yang terbaik adalah generasi setelahku. Kenapa demikian? Karena pada saat beliau menyampaikan, beliau mungkin bisa melihat ke depan bahwa generasi yang tidak kenal dengan Nabi, tetapi generasi kita adalah generasi yang mencintai Nabi Muhammad. Makanya disampaikan bahwa generasi yang terdahulu setelahku adalah generasi terbaik. Walaupun demikian juga terus terang kita menyadari bahwa kita tidak bisa menjadi generasi yang sesuai dengan harapan ataupun minimal bisa menyamai generasi era Nabi Muhammad. Akan tetapi Nabi Muhammad kemarin zaman dulu menyampaikan bahwa generasi yang baik minimal mendekati generasi zaman Nabi ada 5 perkara. Karena generasi itu tentunya adalah generasi hidup bermasyarakat yang ada di lingkungan sekitar kita. Nabi menyampaikan 5 hal, diantaranya adalah 1. Hidup damai berjamaah, jauh dari fanatik, jauh dari rasa iri dengki dengan bertetangga, dan bermasyarakat harus baik. Saling menghormati, saling menjaga ukhuwah antar kita, saling menjaga rasa di antara kita bertetangga. Contohnya adalah di masyarakat kita ada suatu contoh, kita ada 2 pilihan, kompak atau rukun. Tentunya kita di masyarakat harusnya kompak, harusnya rukun juga. Tapi ada 2 pilihan itu kita akan memilih rukun. Kenapa kita tidak memilih kompak? Contohnya di suatu jamaah ketika kita mendatangi pengajian sudah diumumkan bahwa jamaah itu datang memakai baju putih. Tentunya jamaah yang tidak bisa atau tidak punya baju putih, tentunya dia akan merasa sangat malu atau bagaimanapun karena dia tidak punya baju putih untuk tidak datang ke pengajian tersebut. Karena apa? Harapannya dengan baju yang putih itu adalah harapannya adalah masyarakat yang ngaji saat itu kompak. Akan tetapi kalau yang kita pilih rukun, apapun baju kita, apapun warna kulit kita, apapun warna peci kita, apapun warna kerudung kita, kalau kita kompak, tentunya kita akan datang ke masjid ataupun bermasyarakat dengan baik. Itulah hidup rukun yang diamanati dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah di lingkungan masyarakat kita menghidupkan dengan tilawah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah satu syafaat ataupun mukjizat dari Allah SWT untuk kita yang selalu terjaga. Dihidupkan dari lingkungan rumah tangga kita, anak-anak kita, adik-adik kita, kemudian istri-istri kita, itu diharapkan bahwa dalam setiap hari harus mau atau mampu, harus dipaksa, harus ikhlas tidak ikhlas, harus baca Quran agar nanti menjadi sawat sebaik penolong kita di kubur dan di akhirat. Termasuk juga kita menghidupkan tilawah Al-Quran tersebut ke masyarakat sekitar kita. Kemudian yang ketiga adalah disampaikan Nabi bahwa yang ketiga adalah memakmurkan masjid. Nah, kita tentunya di rumah kita, di masyarakat kita pasti minimal di dusun kita pasti ada musola, masjid pasti ada. Nah, fenomena sekarang banyak anak-anak kecil, anak-anak muda yang sudah tidak datang ke masjid. Tentunya kita sebagai masyarakat atau sebagai
atau kita sebagai hamba Allah yang tahu akan kebaikan memakmurkan masjid, tentu kita akan mengajak saudara-saudara kita dengan menghidupkan atau memakmurkan masjid kita. Contohnya pula bahwa orang-orang tua kita umur 70 tahun datang ke masjid, tentu anak-anak, istri atau cucu-cucunya itu akan bangga. Tapi kalau masyarakat kita umur 70 tahun masih bersenang-senang, ada dangdutan, masih joget-joget, tentunya pasti anak cucu kita malu. Nah, kemudian juga sholat subuh umur 70-80 tahun, waktu malam-malam datang ke masjid untuk sholat subuh berjamaah, tentunya keluarga kita bangga. Tapi kalau umur kita sudah mendekati akhir, subuh masih tidur di rumah, umur yang sudah tua tidak menyempatkan diri untuk berjamaah, tentunya anak istri kita juga tidak akan bangga terhadap orang tua kita. Demikian pula itu harus kita tularkan kepada keluarga, saudara, tetangga kita semua. Kemudian yang keempat adalah mengikuti sunnah Nabi. Jadi siapa yang tidak mengikuti sunnah Nabi adalah orang yang tidak mau masuk surga. Itu kata beliau, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Makanya apapun kegiatan, apapun pekerjaan kita, usahakan selalu dengan menggunakan atau ittiba Nabi atau menggunakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Apapun itu, berangkat kerja, basmalah dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah jihad fisabilillah. Nah, jihad fisabilillah itu bisa dengan harta benda, bisa dengan fisik, bisa dengan tenaga, ataupun dengan yang lainnya. Termasuk senyum pun terhadap tetangga kita itu termasuk jihad fisabilillah. Mungkin itu dari kami, semoga bermanfaat, barokah untuk kita semua. Semoga kita menjadi harapan generasi yang baik, yang dicontohkan oleh Nabi adalah generasi yang terbaik setelahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.